Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Fikri Farhan, SE MSc, selaku dosen makroekonomi dan juga teman-teman yang berbahagia pada sore hari ini. Di sini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Lintang Adiani dengan NIM 127, dan Muhammad Amrozi dengan NIM 175. Kami akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan uang, institusi keuangan, dan penawaran uang. Pokok bahasan yang ingin kami presentasikan yaitu definisi dan ciri-ciri uang, fungsi uang, jenis uang sepanjang sejarah, peranan kegiatan bank umum, proses penciptaan uang giral, mata uang dalam peredaran, uang beredar dan kekayaan mudah tunai, perkembangan bank sentral, fungsi utama bank sentral. Definisi dan ciri-ciri uang. Uang diciptakan dalam perekonomian dengan tujuan untuk melancarkan kegiatan tukar-menukar dan perdagangan. Uang selalu didefinisikan sebagai benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantaraan untuk mengadakan tukar-menukar atau perdagangan. Syarat-syarat uang. Nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu, mudah dibawa-bawa, mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya, tahan lama, jumlahnya terbatas atau tidak berlebih-lebihan, dan bendanya mempunyai mutu yang sama. Fungsi uang. Pertama, untuk melancarkan kegiatan tukar-menukar, di mana suatu jenis barang dapat ditukar dengan uang dan dengan uang tersebut seseorang dapat membeli atau menukarkan dengan barang lain. Kedua, menjadi satuan nilai, di mana suatu barang nilainya dapat diukur dan diperbandingkan dengan menggunakan uang. Ketiga, untuk ukuran bayaran yang ditunda, di mana uang digunakan untuk menghitung pembayaran di masa depan terkait dengan transaksi pinjam-meminjam atau transaksi kredit. Keempat, sebagai alat penyimpan nilai, di mana kepemilikan uang dalam bentuk uang tunai atau surat berharga dapat merupakan cara untuk menyimpan kekayaan. Jenis uang sepanjang sejarah. Jenis uang yang mula-mula. Uang yang mula-mula sekali digunakan terdiri dari barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat dan yang banyak mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti beras, jagung, gandum, ikan, dan binatang-binatang ternak. Dan seringkali ia berupa barang-barang yang membantu pekerjaan seseorang, seperti pancing, jala, dan bisa barang-barang yang digunakan sebagai perhiasan, seperti kalung, sisir, dan bedak, atau barang-barang yang digunakan sebagai alat pertahanan, seperti pedang, pisau. Penggunaan emas dan perak sebagai uang. Sifat-sifat yang menyebabkan kedua jenis logam tersebut sangat sesuai untuk digunakan sebagai uang adalah banyak orang menyukai benda tersebut karena dapat digunakan sebagai perhiasan. Emas maupun perak mempunyai mutu yang sama. Keduanya tidak mudah rusak, tetapi dapat dengan mudah dibagi-bagi apabila diperlukan. Jumlahnya sangat terbatas, dan untuk memperolehnya perlu biaya dan usaha. Kedua barang itu sangat stabil nilainya, karena mereka tidak berubah mutunya dalam jangka panjang dan tidak mengalami kerusakan. Kelemahan penggunaan emas dan perak sebagai uang. Memerlukan tempat yang agak besar untuk menyimpan, merupakan benda yang berat dan sukar untuk ditambah jumlahnya. Perkembangan penggunaan uang kertas dan uang bank. Sebab perkembangan uang kertas. Penggunaan uang kertas sebagai alat perantaraan dalam perdagangan menjadi sangat bertambah pesat perkembangannya setelah bank-bank umum mengeluarkan uang kertas tanpa terlebih dahulu mereka menerima emas dari para nasabahnya. Masyarakat masih tetap bersedia menggunakan uang yang diciptakan secara demikian, karena uang kertas yang dikeluarkan itu dijanjikan bahwa apabila pemegangnya ingin menggantikan uang tersebut dengan emas, maka bank umum tersebut setiap waktu akan bersedia untuk melakukannya. Ini berarti emas yang berada di bank-bank umum yang dipercayakan kepada bank-bank itu untuk disimpan akan digunakan oleh bank-bank tersebut sebagai cadangan untuk menciptakan lebih banyak uang kertas. Uang kertas yang sekarang digunakan di berbagai negara bukanlah dikeluarkan oleh bank-bank umum tetapi oleh bank sentral, yaitu bank yang bertindak sebagai bank untuk bank-bank umum. Perkembangan uang giral. Sekarang ini kekuasaan bank-bank umum untuk menciptakan uang telah menjadi sangat bertambah besar. Di negara-negara yang sudah maju, sistem keuangannya bank-bank umum merupakan pencipta uang yang terutama. Uang yang diciptakan oleh bank-bank umum dinamakan uang giral. Ia selalu disebut juga sebagai uang bank atau rekening koran.
Peranan dan kegiatan bank umum, menjelaskan mengenai lembaga keuangan pada umumnya dan keistimewaan bank umum jika dibandingkan dengan berbagai jenis lembaga keuangan lainnya. Yang dimaksudkan dengan lembaga keuangan atau institusi keuangan adalah semua perusahaan yang kegiatan utamanya adalah meminjamkan uang yang disimpankan kepada mereka. Lembaga keuangan yang lazim terdapat di sesuatu negara dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. 1. Bank umum atau bank perdagangan, yaitu bank yang bukan saja dapat meminjamkan atau menginvestasikan berbagai jenis tabungan yang diperolehnya, tetapi juga dapat memberi pinjaman dan menciptakan sendiri uang giral. 2. Bank tabungan, yaitu bank yang melakukan kegiatan hampir seperti perusahaan peminjaman. 3. Perusahaan peminjaman, yaitu badan keuangan yang menerima simpanan dalam bentuk tabungan atau simpanan berjangka lama, yaitu hanya dapat diambil kembali oleh pemiliknya sesudah beberapa waktu yang ditentukan dan selanjutnya meminjamkan atau menginvestasikan tabungan tersebut. 4. Pasaran saham, yaitu suatu badan atau perusahaan di mana saham perusahaan-perusahaan diperjualbelikan. 5. Perusahaan asuransi, yaitu perusahaan yang memperoleh uang dengan menjanjikan akan membuat sejumlah ganti rugi kepada individu perusahaan dan badan-badan lainnya apabila sesuatu peristiwa seperti kecelakaan, kebakaran, dan kematian. Beberapa keistimewaan dari bank umum. 1. Tabungan dapat diambil dengan cek. 2. Dapat mencipta daya beli. 3. Memberi pinjaman jangka pendek. Neraca suatu bank umum. Dalam neraca itu dimisalkan berbagai jenis tabungan masyarakat dalam bank umum tersebut seluruhnya berjumlah 360 miliar rupiah. Nilai ini terdiri dari 300 miliar rupiah tabungan giral, 20 miliar tabungan, dan 40 miliar tabungan berjangka atau deposito berjangka. Dalam gambaran dimisalkan bank sentral mengharuskan bank umum menyimpan 20% dari uang giral sebagai cadangan, dan untuk tabungan dan tabungan berjangka cadangannya ialah 5%. Maka menurut peraturan, cadangan yang harus ditabung oleh bank umum tersebut adalah 20% dikali 300 miliar ditambah 5% dikali penjumlahan dari 40 miliar dan 20 miliar. Hasilnya 63 miliar rupiah. Dalam neraca di atas digambarkan bahwa cadangan yang disimpan oleh bank umum tersebut adalah sama dengan yang ditentukan oleh peraturan. Kelebihan dan tabungan yang diterimanya dan modal yang dimilikinya digunakan oleh bank tersebut untuk memperoleh pendapatannya, yaitu dengan meminjamkan dan menginvestasikan uang tersebut. Di dalam neraca di atas dimisalkan yang dipinjamkan berjumlah 180 miliar rupiah dan yang diinvestasikan berjumlah 123 miliar rupiah. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Amrozi. Proses penciptaan uang giral. Penciptaan tabungan giral atau rekening koran. Tabungan giral atau rekening koran yang diciptakan oleh bank umum dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pertama, tabungan giral utama. Bank umum akan menciptakan tabungan giral utama apabila ia mendapat uang dari langganan dalam bentuk uang tunai atau cek yang ditarik dari bank lain. Setelah itu, bank umum akan menambah nilai tabungan giral atau dari pihak yang memasukkan uang tunai atau cek tersebut. 2. Tabungan giral derivatif. Bank umum akan menciptakan tabungan derivatif apabila bank itu memberikan pinjaman kepada nasabahnya. Proses penciptaan uang yang berlaku. Proses penciptaan uang oleh bank-bank umum perlu dibuat beberapa permisalan, seperti 1. Rasio cadangan yang ditetapkan adalah 20%. 2. Semua kelebihan cadangan akan dipinjamkan oleh setiap bank umum kepada langganannya. 3. Transaksi selalu dibayar dengan menggunakan cek. 4. Seluruh tabungan yang dimasukkan ke dalam setiap bank umum adalah merupakan tabungan giral. Proses penciptaan uang, misalnya jumlah tabungan 100 juta dimasukkan dalam bank 1, jumlah cadangan diwajibkan 20%, semua kelebihan dapat dipinjamkan, semua kelebihan diserahkan ke nasabah. Neraca bank 1 dapat dilihat pada gambar A. Uang dari pinjaman dibelanjakan dari bank 1, maka penjual menerima tambahan pembayaran sebesar 80. Setelah itu penjual menyimpan di bank 2, seperti kasus bank
Bank akan menahan 20% dari tabungan giral yang diperoleh sebagai cadangan wajib. Sisanya akan dipinjamkan kepada para nasabah. Perubahan neraca dapat dilihat pada gambar B. Seperti kasus sebelumnya, seseorang akan meminjam dan akan membelanjakan, selanjutnya akan menyimpan uangnya ke Bank Umum 3 sebesar 64. Untuk memenuhi aturan Bank Umum 3 menahan tabungannya 20%, maka neraca pada Bank Umum 3 pada gambar C. Selanjutnya, hal ini akan sama seperti kasus sebelumnya. Pertambahan uang giral yang dapat diciptakan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. D sama dengan S dibagi R, di mana D merupakan jumlah seluruh nilai uang giral atau tabungan giral yang akan terwujud dalam proses penciptaan uang. S merupakan uang giral atau tabungan giral yang mula-mula sekali diciptakan. R merupakan bagian dalam persen tabungan giral yang tercipta yang harus tetap ditahan dalam bank sebagai cadangan. Berdasarkan formula di atas, 1. Pertambahan uang giral adalah 100 juta dibagi 0,2 sama dengan 500 juta rupiah. 2. Pertambahan cadangan adalah 20 juta dibagi 0,2 sama dengan 100 juta rupiah. Ketiga, pertambahan pinjaman adalah 80 juta dibagi 0,2 sama dengan 400 juta rupiah. 3 faktor penting yang membatasi penciptaan uang. 1. Kebocoran uang tunai, yaitu sebagai dari uang yang seharusnya disimpan ke bank umum yang berikut tetap dipegang oleh pemiliknya. 2. Bank ingin mempunyai cadangan yang lebih banyak, yaitu keinginan bank untuk membuat cadangan atas tabungan giral yang lebih besar daripada yang ditetapkan oleh peraturan perbankan. 3. Kekurangan peminjam, yaitu karena kekurangan peminjamnya yang mampu membayar bunga dan membayar kembali pinjaman mereka. Mata uang dalam peredaran yang beredar dan kekayaan mudah tunai. Mata uang dalam peredaran adalah seluruh jumlah mata uang yang telah dikeluarkan dan diedarkan oleh bank sentral yang terdiri dari 2 jenis, yaitu uang logam dan uang kertas. Sedangkan uang beredar adalah jumlah dari mata uang dalam peredaran ditambah dengan uang giral dalam bank-bank umum. Pengertian uang beredar atau money supply perlu dibedakan menjadi 2 pengertian. Yang pertama yaitu pengertian yang terbatas, maksudnya mata uang dalam peredaran ditambah dengan uang giral yang dimiliki oleh perseorangan, perusahaan, dan badan-badan pemerintah. Yang kedua yaitu pengertian yang luas, yaitu meliputi mata uang dalam peredaran dan mata uang giral dan uang kuasi. Uang kuasi terdiri dari deposit berjangka, tabungan, dan rekening valuta asing milik swasta domestik. Perkembangan bank sentral. Tidak semua bank sentral yang ada sekarang ini dari semenjak didirikan telah merupakan bank sentral. Di Inggris dan Swedia misalnya, bank sentral yang sekarang ini pada mulanya adalah bank umum. Di Swedia, bank yang sekarang ini menjadi bank sentral didirikan pada tahun 1660, tetapi baru pada tahun 1897 bank tersebut bertindak sebagai bank sentral. Bank of England, yaitu bank sentral di Inggris, didirikan pada tahun 1694. Tetapi fungsinya sebagai bank sentral baru dimulai dijalankan sejak tahun 1884. Di Amerika Serikat, bank sentralnya dinamakan Federal Reserve System, dan badan tersebut didirikan pada tahun 1913. Di negara-negara berkembang, termasuk di negara kita, bank sentral didirikan semenjak mereka mencapai kemerdekaan, yaitu pada tahun-tahun sesudah Perang Dunia Kedua. Bank sentral di negara kita adalah Bank Indonesia. Perbedaan kegiatan bank sentral dan bank umum. Dalam perekonomian hanya terdapat satu bank sentral, sebaliknya bank umum mempunyai jumlah yang lebih banyak. Bank umum kebanyakan dimiliki oleh pihak swasta. Di negara maju dan negara berkembang, bank sentral dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah. Tujuan kegiatan bank sentral dan bank umum berbeda. Tujuan dari bank umum yaitu berusaha agar kegiatan mereka dapat menghasilkan dan memberikan keuntungan yang maksimum
kepada pemiliknya, sedangkan tujuan dari bank sentral yaitu untuk mengatur dan mengawasi kegiatan bank-bank umum dan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Bank sentral diberikan kekuasaan untuk mencetak uang kertas dan logam. Bank-bank umum tidak mempunyai kekuasaan yang demikian. Fungsi utama bank sentral: 1. Bertindak sebagai bank kepada pemerintah. 2. Bertindak sebagai bank kepada bank-bank umum. 3. Mengawasi kegiatan bank umum dan lembaga-lembaga keuangan lainnya. 4. Mengawasi keseimbangan kegiatan perdagangan luar negeri. 5. Mencetak uang logam dan uang kertas yang diperlukan untuk melancarkan kegiatan produksi dan perdagangan. Sekian dan terima kasih. Kami dari kelompok 7, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.